Halo, saudara dan teman-teman, selamat datang di Wisdom Series dari New One International Church. Dan hari ini, saya akan membahas sesuatu yang sangat relatable bagi banyak orang, itu tentang rencana yang gagal. Rencana yang gagal. Nah, saya ingin share beberapa hal. Kenapa? Karena ada banyak di antara kita suka punya planning dan gagal, dan kita merasa down, kita merasa lemah, kita merasa untuk apa saya merencanakan kalau saya pasti gagal. Dan banyak di antara kita pada waktu kita rencana kita gagal, kita merasa bahwa kita orang gagal. Tapi saya harus kasih tahu baik-baik, kita harus ngerti bahwa planning yang gagal tidak menjadikanmu orang gagal. Saya ulang sekali lagi, rencana yang gagal tidak menjadikanmu orang gagal. Saya akan berangkat dari premis itu. Kenapa? Saya nggak pengen menghibur, saya nggak pengen puk saudara atau kasih free puk-puk untuk saudara. Saya cuma ngomong realita. Kenapa? Banyak orang pengen punya mimpi, punya rencana, pengen kuliah di sana, pengen kuliah di sini, pengen dapat jodoh kayak gini, pengen punya pacar gini, rumah gede, impian apapun. Nggak ada yang suka rencananya gagal, itu betul. Dan saya tahu banyak orang yang down saat rencananya gagal. Tapi pertanyaannya, kenapa kita sedown itu? Ini yang saya pelajari. Karena tanpa sadar, kita take it personal. Setiap rancangan kita yang gagal. Seakan-akan gagalnya itu 100% karena kita. Padahal enggak seperti itu. Kenapa? Karena pada dasarnya failed plan is just an event. Hanya satu kejadian. Satu kejadian tidak selalu punya kekuatan mengubah nasib seseorang. Nih, contoh, kalau saudara suka sama seseorang, dan saudara kasih dia bunga, dia bisa senang. Tapi apakah kamu langsung dekat? Belum tentu juga. Bisa dia buka hati, bisa juga enggak. Perjalanannya masih panjang. Lagi pula, saya mau kasih tahu saudara, untuk sebuah rancangan bisa gagal, itu nggak sulit. Tidak sulit untuk sebuah rancangan itu bisa gagal. Kenapa? Karena banyak faktor dari luar dalam kehidupan kita yang bisa bikin gagal. Waktu yang salah, restu yang nggak dapat, momen yang belum tepat, sampai ketidakberuntungan semata. Jadi, saudara kalau punya rencana di kuliah, saudara merencana kuliah sini nggak kejadian, saudara pengen jadian sama ini tapi nggak jadi, saudara, saya rasa menyalahkan diri sendiri bukan tindakan yang paling tepat. Karena rancangan bisa gagal dengan mudahnya. Kenapa? Karena terlalu banyak hal yang di luar kontrol kita. Jadi kita perlu catat. Mencintai seseorang juga sebuah resiko, karena belum tentu dia mau sama kita. Dan kalaupun dia mau, belum tentu dia setia sama kita. Kita nggak bisa otak-atik hati seseorang. Kita cuma bisa mengasihi dia, lakukan terbaik, sambil berharap dia cukup waras untuk bertahan. Nah, tapi pertanyaan saya cuma satu. Misalnya, saya mau aja kita sama-sama berpikir. Kalau ada orang yang mau jalan ke satu tempat, pergi ke satu mall yang dia suka, terus dia lewat jalan yang biasa dia lewatin, tapi jalannya ditutup karena perbaikan dan satu banyak hal. Pertanyaan saya, apakah dia orang yang gagal? Belum tentu. Kenapa? Karena dia bisa cari jalan lain. Yang penting, sampainya. Bukan soal rencananya gagal apa enggak. Begitu banyak orang masa terlalu fokus sama rencana yang gagal itu. Padahal sebenarnya tujuannya bukan rencana itu. Dia punya tujuan tempat lain. Rencana hanyalah salah satu jalan yang dia pakai untuk bisa sampai ke satu tempat. Tapi kalau misalnya rancangannya itu tidak berhasil, tidak berarti bahwa kamu pasti gagal sampai ke tempat. Kenapa? Kamu bisa pakai jalan yang nggak biasa. Kamu bisa pakai jalan berbeda dalam rancangan. Yang penting, sampai di tujuan. Bagi saya, dan sangat saya yakini bahwa orang yang gagal sama rencananya, itu bukan orang gagal. Kenapa? Dia simply nggak pakai jalan yang dia biasa pakai aja. Dia gagal dalam rancangan perjalanannya, tapi dia berhasil sampai tujuannya. Nah, pertanyaan saya bagi teman-teman, apakah kamu tuh orang gagal? Atau kebetulan rencanamu sedang gagal? Itu dulu yang kamu perlu tanyain. Kamu orang gagal? Apa rencanamu sedang gagal? Kalau kamu ditolak atau terhalang, tapi gara-gara itu kamu cari jalan lain dan akhirnya kamu sampai ke tujuan, itu bukan rejection namanya. Itu bukan kamu ditolak, itu kamu diarahkan ke jalan yang lain. Atau namanya redirection. Jadi belum tentu kamu tuh gagal. Kamu cuma kebetulan pakai jalan yang lain, yang penting sampai. Nah, kamu baru bisa dianggap gagal kalau kamu menyerah.
Kok kamu menyerah? Kamu udah capek, aduh saya nggak mau ke situ lagi, saya capek. Itu kamu bisa dianggap gagal. Seseorang gagal bukan pada waktu dia rancangan yang nggak berhasil, tapi pada waktu dia menyerah. Itu baru. Nah, tapi permasalahannya, saya mau ngomong lagi. Apakah hidupmu rusak jika kamu gagal? Sejujurnya, enggak juga. Kalau kamu gagal pergi ke satu tempat, ya cari tempat yang lain. Gagal pergi ke satu mall di Jakarta Selatan, cari mall di Jakarta Selatan yang lain, yang lebih accessible. Ini yang saya tahu, bahwa semua orang punya mimpi, pengen kejar mimpinya. Tapi saat karena suatu hal yang mimpimu nggak jadi kenyataan, nggak berarti hidupmu selesai. Kalau mimpimu nggak jadi kenyataan, nggak berarti hidupmu selesai. You can set new destinations, you can dream new dreams. Kamu mau jadi PNS, nggak berhasil, nggak berarti rencana hidupmu selesai. Kamu bisa coba jalan yang lain. Kamu pengen jadi musisi, pengen kerja di satu tempat yang kamu inginkan, dan nggak berhasil, nggak berarti impianmu selesai. Banyak orang impiannya untuk kerja di satu perusahaan bergengsi, tidak berhasil, akhirnya dia bikin perusahaan sendiri, akhirnya dia berhasil. Ada orang yang pengen bikin perusahaan sendiri, nggak berhasil, akhirnya dia terpaksa kerja sama orang, malah dia lebih happy. Kamu bisa merancang mau pergi ke tempat yang baru. Impian nggak stop sampai situ. Mimpimu bisa hancur, tapi kamu bisa bermimpi yang baru. Dan kalaupun mimpimu kejadian, belum tentu juga mimpi kamu sesuai ekspektasi kamu. Karena kalaupun dapat, bisa aja malah bikin kesel. Seseorang bisa mimpi punya rumah gede, tapi begitu mereka hitung biaya pemeliharaannya, langsung ilfil. Nggak jadi. Akhirnya beli rumah kecil aja, tapi nyaman. Banyak orang, saya pengen jadi CEO. Tapi begitu CEO targetnya berat, stres, banyak utang, pusing. Nggak semua impian kita sesuai dengan pengharapan kita. Kadang kita bisa dapat impian kita, tapi tidak sesuai ekspektasi kita. Artinya, nggak ada yang mudah. Jangan naif jadi orang. Sangat mungkin kegagalanmu mendapatkan mimpimu justru adalah langkah awal kamu ke tempat yang kamu tidak pernah bayangkan, yang Tuhan bisa berikan sama kamu. Karena juga mimpi kamu soalnya bisa terjadi karena latah. Banyak orang pengen traveling, ayo traveling. Pengen traveling nih. Akhirnya, semua orang pada traveling ya, gue ikutan traveling. Padahal ke depan gang beli kopi saset aja males. Makanya saya mau kasih tahu, saat kamu lelah berjuang, when you are tired, rest, don't quit. Jangan kabur. Kesimpulannya, kadang mimpimu bisa jelek, kadang mimpimu bisa norak. Makanya pas dapat, malah kamu nyesel. Kamu mungkin kamu nggak selalu akan ada di tempat yang kamu impikan. Saya, detik ini tidak ada di tempat yang saya impikan. Tapi saya harus bilang jujur, di tempat saya saat ini lebih baik dan lebih indah dibanding saya pernah impikan. Impianmu tuh kecil, impianmu tuh rendah, impianmu tuh norak, impianmu tuh jelek dibandingkan impian Tuhan atas kamu. Silakan bermimpi yang lebih besar. Tapi jangan pernah lupa, kalaupun bisa mimpi nggak jadi kenyataan, tenang aja, nggak berarti itu indah. Saya nggak ada tempat yang saya impikan, tapi tempat posisi yang saya dapatkan saat ini bisa lebih dari yang saya bayangkan. Saya hari ini dengan jujur bisa bilang, this is better than my dreams. Oke? Saya harap itu menguatkan, saya harap itu menyegarkan. Dan jangan lupa, Love Wins, single saya di semua platform digital, tanggal 23 April, Jumat ini. God bless you, semoga menginspirasi.